Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita percaya kalau kita masih boleh ada, semua karena anugerah Tuhan, kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita semua. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang sangat baik. Kasih setia-Mu selalu baru. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur buat hidup yang Engkau beri bagi kami. Kesempatan yang Tuhan beri, kami belajar melalui pujian yang baru saja kami naikkan bahwa kami harus jadi berkat, kami harus jadi kesaksian, kami harus hidup menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini kesempatan yang Tuhan beri, kami benar-benar mau pergunakan sebaik-baiknya Tuhan. Terlebih pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kesempatan yang luar biasa, karena kami butuh firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan di hari-hari ini, karena kami percaya ketika firman Tuhan datang dalam hidup kami pagi hari ini, kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, kami akan dinasihati, kami akan ditegur, dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang jadi berkat. Urapi hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hidup hamba-Mu. Bukan hanya sekedar hamba-Mu juga sampaikan, tetapi firman itu menguasai hidup hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Urapi kami semua. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya pada pagi hari ini semuanya ada dalam keadaan
yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Apa kabar buat kita di hari-hari ini? Masihkah kita tetap bersemangat di dalam Tuhan? Kita harus tetap bersemangat. Di hari-hari ini keadaan boleh orang katakan semakin sulit, ataupun ada banyak kabar yang mungkin tidak mengenakan, tetapi anak-anak Tuhan harus optimis di dalam Tuhan. Dan inilah judul kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu optimis di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita katakan optimis di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa Tuhan menginginkan anak-anak Tuhan, orang percaya, menjadi orang percaya yang optimis di dalam Tuhan. Kata optimis artinya bahwa orang yang tidak akan mudah menyerah dengan keadaan, meskipun ada tantangan, ada kesulitan yang datang dalam kehidupannya. Mau ada pandemi virus corona, orang yang optimis tidak akan mudah menyerah, tetapi dia akan terus maju, dan tentunya maju di dalam Tuhan. Dia tidak akan menyerah dengan keadaan, karena orang yang optimis selalu memiliki keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan, pasti ada mujizat. Dan ini yang saya percaya harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus optimis di dalam Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama dengan Tuhan pasti selalu ada harapan. Bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Dan ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang pesimis, orang yang cepat menyerah dengan keadaan, orang yang pada akhirnya meragukan Tuhan, orang yang pada akhirnya hidup dalam kebimbangan. Tuhan tidak suka orang yang pesimis. Karena kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa Tuhan suka terhadap orang yang optimis, tapi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang pesimis. Dalam Bilangan 13 dan 14 di situ jelas menunjukkan bagaimana kehidupan orang Israel yang pada akhirnya pesimis dalam perjalanan mereka untuk sampai kepada tanah perjanjiannya Tuhan. Tetapi Tuhan senang ketika Tuhan melihat ada Kaleb dan Yosua yang optimis di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang Israel yang pesimis tidak masuk, tidak menerima janji Tuhan, menikmati Kanaan, kota daerah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi Kaleb dan Yosua menikmatinya. Artinya orang yang pesimis adalah orang yang berseberangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu membawa kita untuk optimis. Artinya ketika kita ikut Tuhan, firman Tuhan, Alkitab tidak menunjukkan atau membawa kita kepada opsi pilihan bahwa kita harus pesimis, menyerah dengan keadaan, ragu atau bimbang. Tetapi Alkitab, firman Tuhan mengarahkan kita kepada opsi di mana kita harus benar-benar memilih untuk optimis di dalam Tuhan. Optimis di dalam Tuhan, di mana kita harus tetap percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita melihat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya ingin bacakan buat saudara. Mari perhatikan kebenaran firman Tuhan. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini yang Alkitab beritahukan kepada kita. Ini yang Alkitab katakan dalam kehidupan kita, bahwa selalu ada harapan, selalu ada hal yang luar biasa yang Tuhan pasti kerjakan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan.
Dan mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus optimis di hari-hari ini. Meskipun ada pandemi virus corona, meskipun keadaan orang berkata semakin sulit, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus optimis dan meyakini bahwa masa depan sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Karena apa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu sebabnya mari kita hanya punya satu pilihan pada pagi hari ini, yaitu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Amin. Harus menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Kenapa kita harus tetap optimis di dalam Tuhan? Karena apa? Karena ketika kita optimis di dalam Tuhan, sebenarnya kita punya dasar jaminan yang begitu sangat kuat, yaitu janji Tuhan itu sendiri. Ini yang menjadi pegangan kita. Kenapa kita harus optimis? Karena dasar kita, jaminan kita adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu berbeda dengan janji manusia. Janji manusia pada akhirnya mungkin bisa diingkari, pada akhirnya bisa mengecewakan kita. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Tuhan akan selalu menepati janjinya. Dan satu hal lagi yang luar biasa, optimis di dalam Tuhan, dasarnya kita adalah janji Tuhan. Ini yang membedakan optimis di dalam Tuhan dan optimis di luar Tuhan. Di luar Tuhan, orang boleh optimis, tetapi tidak punya jaminan yang kuat. Tetapi orang yang optimis di dalam Tuhan, jaminannya adalah janji Tuhan. Luar biasa. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Kita perhatikan bersama-sama. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali diburnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Dan firman Tuhan katakan bagaikan perak yang sudah teruji. Ini menunjukkan bahwa janji Tuhan adalah jaminan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kita tidak akan bisa meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan ditepati dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji menyertai kita, pasti Tuhan akan menyertai. Ketika Tuhan berjanji akan menolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Ketika Tuhan berjanji untuk mengadakan, pasti Tuhan adakan. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-7, Yesaya 38 ayat yang ke-7, Yesaya 38 ayat yang ke-7, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Haleluya. Kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan akan menepati janjinya. Itu sebabnya kenapa kita harus jadi anak Tuhan yang optimis, karena kita punya jaminan di dalam janjinya Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Kedua, kenapa kita harus optimis di dalam Tuhan? Karena firman Tuhan mau katakan mujizat masih ada di dalam Tuhan. Mujizat masih ada. Saudara percaya bahwa masih ada mujizat di hari-hari ini buat saudara? Saudara masih percaya? Kita harus tetap percaya bahwa mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan kita harus benar-benar meyakini bahwa itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saya pernah mendengar, mungkin ada pendapat yang berkata bahwa mujizat sudah tidak ada lagi. Mujizat hanya terjadi di masa lalu. Di zamannya waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Dan sekarang ini mujizat sudah tidak ada lagi.
Dan saya mau katakan ini adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Kalau kita merenungkan hidup kita ini adalah kesempatan, kata pujian tadi, ini adalah satu mujizat. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ada, bisa melihat, bahkan masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, ini adalah mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahkan saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa perbuatan mujizat Tuhan bukan hanya terjadi di masa dahulu, di zaman dahulu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya awalnya saja atau alfa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita adalah alfa dan omega. Artinya dia Tuhan awal dan akhir. Kalau Tuhan sudah melakukan mujizat di zaman dahulu, zaman sekarang juga Tuhan pasti bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Kita harus percaya karena dia alfa dan omega. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17, kita perhatikan Wahyu 1 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan Wahyu 1 ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan saya percaya firman Tuhan ini datang bagi kita pagi hari ini. Jangan takut, aku Tuhan adalah awal dan akhir. Jangan takut, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan ada pada zaman dahulu dan ada pada zaman sekarang ini. Jangan takut di hari-hari ini. Mau ada virus corona, tetapi dia alfa dan omega. Dia awal dan akhir. Dia sanggup menolong kita. Kuasanya dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Dia sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8, kita melihat bahwa Tuhan kita alfa dan omega. Wahyu 2 ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Tuhan kita awal dan akhir, alfa dan omega, yang telah mati dan hidup kembali. Ini merupakan jaminan. Dia Tuhan alfa dan omega yang membawa kita mengerti dia sudah mati buat kita. Dan dia bangkit juga buat saudara dan saya. Artinya Tuhan sudah menaklukkan maut, sudah menaklukkan kemustahilan. Kenapa kita harus jadi orang yang optimis? Karena kita percaya mujizat masih ada. Karena Tuhan dia adalah Allah awal dan akhir. Artinya dia punya kuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut, menaklukkan maut, dan dia hidup, menaklukkan kemustahilan. Dengan kata lain, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita harus jadi orang optimis karena mujizat masih ada. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil bagimu, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita tetap jadi orang yang optimis di dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-6, Wahyu 21 ayat yang ke-6, kita masih akan melihat tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dia Tuhan alfa dan omega, awal dan akhir. Wahyu 21 ayat yang ke-6 katakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir.
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kita melihat di sini bahwa Tuhan menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Dan firman Tuhan katakan, orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini jaminan. Jaminan pertolongan Tuhan. Jaminan di mana kita harus menyadari bahwa ketika kita menjadi orang yang optimis di dalam Tuhan, kita percaya mujizat masih ada karena Tuhan Allah Alfa dan Omega. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Pada masa-masa ini kita harus menyadari ada belas kasihan Tuhan bagi kehidupan kita yang tetap optimis di dalam Tuhan. Ada jaminan Tuhan bagi orang-orang, ada belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang di hari-hari ini tetap menjadi anak-anak Tuhan yang optimis di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat itu masih ada dan terus ada bagi kita. Saya masih tetap percaya Tuhan sanggup menolong. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Saya percaya bahwa yang sakit parah sekalipun, mungkin bagi dokter sudah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, Tuhan bisa sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup mengubah pada saat ini bebanmu menjadi berkat. Mari kita tetap menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Bahkan saya di hari-hari ini, kenapa saya juga Tuhan bawa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang optimis di dalam Tuhan. Sebenarnya juga saya justru dikuatkan dengan kehidupan umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya boleh lihat mujizat Tuhan begitu luar biasa. Benar, firman Tuhan katakan beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa sekarang bukan waktunya lagi kita dengar, cuma sampai mendengar tentang kuasa Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tetapi saat ini waktunya kita juga mengalami sendiri kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan itu yang saya lihat, saya rasakan hari-hari ini dan jemaat-jemaat Tuhan rasakan. Ada begitu banyak mujizat Tuhan adakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan taruh. Dan itu nyata juga dalam kesaksian jemaat-jemaat Tuhan. Mereka bukan cuma mendengar, tetapi mengalami. Benar apa yang dikatakan oleh Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Artinya pada pagi hari ini kita bukan hanya mendengar, tetapi kita sama-sama menikmati Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau terus jadi orang yang optimis bahwa mujizat akan terus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah orang yang optimis di dalam Tuhan adalah orang yang akan tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang akan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara mau tetap percaya, mau tetap berharap kepada Tuhan di hari-hari ini. Mari kita mau tetap percaya, berharap kepada Tuhan. Kita mau belajar seperti yang ditunjukkan oleh Abraham. Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan satu rahasia kehidupan Abraham menikmati janjinya Tuhan, menikmati hal-hal yang luar biasa. Kita lihat di sini Roma 4 ayat yang ke-18. Kita perhatikan, saya baca, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Puji Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang ketika saya baca,
membuat saya semakin optimis di dalam Tuhan. Bahwa Abraham saja, kata firman Tuhan, seakan-akan tidak punya harapan. Tidak ada dasar untuk berharap, kata firman Tuhan. Tetapi dia tetap berharap kepada dan percaya terhadap janji Tuhan. Mari kita mau belajar seperti Abraham di hari-hari ini. Mungkin yang terjadi di hari-hari ini adalah kita melihat tidak ada harapan lagi. Kita rasakan bahwa segala sesuatu sudah tidak bisa. Yang kita lihat adalah sesuatu yang sudah berantakan, sudah gagal. Situasi sudah berubah, sudah mungkin tidak seperti dulu lagi. Tetapi mari kita mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita mau tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat manusia, mungkin kalau kita lihat manusia di hari-hari ini memang benar. Kita tidak akan menemukan jaminan dari manusia. Pertolongan manusia hanya sementara. Kalau kita lihat keadaan, mungkin kita bisa takut, bisa kecewa. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus harapan kita. Yesus jawaban kita. Di sekeliling kita tidak mungkin sudah kita lihat tidak ada harapan, tidak ada jaminan. Tetapi saya mau firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus cukup dalam hidup kita. Yesus itu sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri harapan kita, jawaban kita. Mari kita mau tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Dia jaminan yang membawa kita menikmati sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Ada lagu pujian yang berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Mari jemaat-jemaat Tuhan, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin di hari-hari ini masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas dalam setiap kegiatannya. Mari tetap percaya, berharap, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan diri kita. Kamis kita sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa jangan pernah berharap kepada manusia. Tuhan tidak pernah mendorong kita untuk sepenuhnya kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi justru Tuhan mendorong kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Karena kekuatan kita punya batas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan di hari-hari ini yang terbatas dalam aktivitas pekerjaannya. Bahkan ada yang mungkin sudah beberapa waktu ini tidak bisa bekerja. Mari, firman Tuhan mengatakan optimis, tetap optimis, jangan pesimis. Mari tetap percaya, berharap kepada Tuhan, bertekun di dalam doa. Percayalah, Yesus harapan kita. Mungkin saudara ada pemikiran manusia kita, apakah doa itu di hari-hari ini cukup bagi kita? Sedangkan kita tidak bisa bekerja. Saya mau katakan cukup. Karena Tuhan tahu kondisimu di hari-hari ini. Engkau tidak bisa bekerja bukan karena engkau malas, tetapi keadaan di hari-hari ini yang memang membuat engkau tidak bisa bekerja. Itu sebabnya Tuhan terlebih tahu keadaanmu. Tuhan terlebih tahu apa yang Tuhan mau lakukan buat engkau. Mari tetap bertekun di dalam doa. Yesus jawaban yang kita perlu. Mari kita mau tetap percaya. Jadi orang yang optimis di dalam Tuhan adalah orang yang tetap percaya di dalam Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Saya percaya bahwa di hari-hari ini apapun keadaan kita, situasi hidup kita, kita jangan jadi orang yang pesimis, menyerah dengan keadaan, mulai meragukan Tuhan, bimbang. Tetapi mari kita mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang optimis, meyakini bahwa Yesuslah pengharapan kita. Yesuslah yang akan membawa kita menemukan jalan keluar.
Di hari-hari ini saya percaya Tuhan akan menuntun kita kepada langkah-langkah yang tepat. Puji Tuhan. Saya rindu sebelum kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan, saya rindu sama-sama kita buka hati buat firman Tuhan. Saya rindu kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kita, tetapi firman Tuhan masuk dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Virus corona boleh ada, tapi saya percaya justru di hari-hari ini, kata firman Tuhan, kita bukan hanya mendengar dari kata orang saja, tetapi pada saat ini kita akan mengalami, menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Karena janjinya pasti akan ditepati. Karena mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Karena Dia Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jangan takut, kata Tuhan. Tuhan sudah menaklukkan maut. Dia sudah hidup. Artinya Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kita di hari-hari ini. Menjadi tidak ada yang mustahil. Yesus jawaban yang perlu. Kami mau tetap percaya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kata firman Tuhan, yaitu harus tetap menjadi anak Tuhan yang optimis di dalam Tuhan. Ketika kita tetap optimis di dalam Tuhan, pasti janji Tuhan akan ditepati dalam hidup kita. Pasti mujizat Tuhan akan dinyatakan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Mari jemaat nyanyikan pujian ini dengan iman. Jawaban. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan yang optimis di hari-hari ini. Kamu berdoa pada saat ini Tuhan, kalau Dia ada di antara kami di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, ada yang mulai pesimis dengan keadaan di hari-hari ini, mulai mau menyerah dengan keadaan, mulai meragukan kuasa Tuhan, mulai bimbang. Di hari-hari ini Tuhan kuatkan kembali.
Bahwa jemaat-jemaat Tuhan, bahwa kami tetap optimis di dalam Tuhan, meyakini bahwa ada Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Yesus cukup bagi kami. Tuhan tahu keperluan kami, Tuhan tahu kebutuhan kami, Tuhan tahu bagaimana cara untuk menolong kami melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan pada saat ini kami benar-benar dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-umat Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga kami. Berkati mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, keluarga muda, orang tua, sampai lanjut usia. Tuhan berkati kami, lindungi kami dari virus corona. Lindungi kami dari hal-hal yang jahat. Setiap hal yang tidak diinginkan Tuhan jauhkan dalam hidup kami. Tuhan tutup bungkus kami, keluarga umat-umat Tuhan, usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Mungkin ada kendala dalam usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati. Yang di hari-hari ini mungkin tidak bisa bekerja karena situasi yang ada, kami percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan biarkan tergeletak, tetapi Tuhan akan angkat kembali. Tuhan akan menyatakan kemuliaan, Tuhan akan mengadakan, Tuhan akan menolong setiap kebutuhan, keperluan umat-umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Karena kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan seterusnya bagi kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Kami juga berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat dinyatakan. Bahkan kami terus bawa di dalam doa. Biarlah Tuhan tolong. Biarlah kami boleh kembali bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Dan kami terus Tuhan boleh semakin setia di dalam Tuhan, optimis di dalam Tuhan. Kami semakin semangat untuk melayani Tuhan. Berbelas kasihanlah bagi kami. Berbelas kasihanlah bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keberadaan Jatiwangi ini. Kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami. Kami berdoa, kami melepaskan berkat bagi kota Jatiwangi. Kota yang diberkati, kota yang bebas dari virus corona, kota yang maju. Dan kami percaya kota di mana kami anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang ada di kota ini menjadi berkat bagi daerah ini Tuhan. Kami berdoa keadaan ekonomi di daerah ini Tuhan, biarlah ada pertumbuhan ekonomi yang nyata. Yang berkekurangan Tuhan jamah, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati daerah Majalengka ini, berkati Jawa Barat, berkati Indonesia. Tuhan tolong. Di masa-masa pandemi ini Tuhan tolong. Beri kekuatan bagi pemerintah kami. Beri semangat, optimis dalam kehidupan pemerintah kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran, sampai tingkat yang paling, oh Tuhan, bawah yang ada di desa-desa, RT RW yang ada. Tetap optimis menjadi aparat pemerintah. Baik juga pihak kepolisian, TNI yang ada. Tetap optimis, tidak menyerah dengan keadaan. Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk mereka boleh mengambil keputusan dan bertindak yang pada akhirnya mensejahterakan Tuhan masyarakat bangsa ini. Tuhan tolong juga para dokter, tim medis, perawat yang ada, orang-orang yang ada di garda terdepan untuk Tuhan menangani pasien-pasien yang sudah saat ini terpapar virus corona. Kami berdoa, jadikan mereka alat mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, sehingga di hari-hari ini kami akan melihat begitu banyak orang boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami percaya penyebaran virus corona ini boleh berhenti, dan kami kembali bisa beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, engkau menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan.
umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat. Limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu bagi semua jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap optimis di dalam Tuhan. Haleluya.